Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma. Yang saya hormati ada Asy-Syaikh Al-Mukarram Ustaz Sudarmawan Samidi yang di tengah kesibukannya mau berbagi ilmu lah terhadap para peserta hari ini. Saya tahu banget kesibukan beliau. Ya. Dan juga yang saya hormati juga seluruh partisipan peserta baik dari Malaysia maupun dari Indonesia. Ya, mudah-mudahan kita hari ini bisa menyimak. Kita insya Allah jam-jam 10:30 atau jam 11 lah kita udah pada selesai begitu ya. Termasuk dari sesi tanya jawabnya begitu. Karena melihat kesibukannya Ustadz Sudarmawan, jadi saya harus bergegas juga. Oke, kita mulai saja. Hari ini saya memberikan kata pengantar dulu terkait dengan sinergi potensi wakaf di Indonesia. Ya. Jadi untuk para peserta ketahui semua, ketimpangan di Indonesia itu mengusik perhatian Presiden kita Pak Joko Widodo ya. Jadi banyak kebijakan yang sudah dibuat. Ya, beragam seremoni peresmian pembangunan dihadiri. Nah, tapi semua itu belum dirasa maksimal ya. Alih-alih menambah anggaran, malah pemerintah justru mengajak berwakaf. Nah, kalau kita lihatin gerakan wakaf, dana wakaf menjadi solusi dipilih Presiden kita. Ya, jadi Presiden melihat bahwasannya saat itu peluang potensi wakaf per tahun itu mencapai 2.000 triliun ya, di mana dalam bentuk wakaf uang itu bisa mencapai angka 188 triliun. Nah, selama ini wakaf memang hanya dimanfaatkan untuk sektor sosial, khususnya untuk peribadatan dan juga untuk pembangunan masjid, madrasah, dan sebagainya. Jadi, berdasarkan perhitungan daripada Gerakan Nasional Wakaf Uang ya yang diluncurkan Senin 25 Januari 2021 lalu, maka wakaf itu menjadi lebih luas dan modern, nah, sehingga tidak ada lagi batas untuk tujuan ibadah, tetapi dikembangkan untuk tujuan sosial, ekonomi, dan harapannya langkah ke depan ini juga wakaf ini memberikan dampak positif signifikan bagi pengurangan kemiskinan ya dan juga ketimpangan sosial dalam masyarakat. Nah, untuk melihat perkembangan update terkait potensi wakaf Indonesia, maka kita sudah menghadirkan Al-Mukarram Asy-Syaikh Dr. Sudarmawan Samidi juga hari ini. Terima kasih berkenan untuk memberikan waktunya kepada beliau. Mohon para peserta di mute ya. Saya persilahkan untuk Syekh Sudarmawan Samidi. Silahkan Ustaz. Baik, terima kasih Syekh Dr. Ahmad Syarif ya atas waktu dan undangan yang telah diberikan kepada saya, terutama mewakili manajemen eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ya pada acara pagi hari ini, yaitu merupakan rangkaian dari acara International Webinar Islamic Economic and Social Finance in Indonesia, Malaysia, Ramadan Series ya tahun 2021. Kami sangat mengapresiasi acara ini gitu ya. Ini juga bagian daripada kegiatan sosialisasi literasi ya, peningkatan literasi publik. Semoga dengan adanya bermacam dan berbagai webinar bisa menambah pemahaman dan literasi tidak hanya di kalangan akademis, juga di kalangan masyarakat secara pada umumnya ya. Baiklah, kita akan mulai. Sebelumnya yang sama-sama saling kita hormati ya, Syekh Mukarram Dr. Ahmad Syarif ya, selaku Sekretaris Program Studi Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah IAIN Samarinda. Terus juga di sini yang saya hormati juga para dosen ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya IAIN Samarinda,
kemudian para adik-adik atau para rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, baik itu dari IAIN Samarinda ataupun dari perguruan lainnya dalam negeri maupun luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala nabiyahu bil huda wal haqqil mubin, ahmaduhu subhanahu ala ni'amihi al wafirah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh, sayyidul khalqi ajma'in, fallahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini ya, kita bisa berkumpul bersilaturahmi di acara International Webinar Islamic Economic and Social Finance in Indonesia Malaysia ya 2021. Pada hari ini saya akan mempresentasikan dari manajemen eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah terkait sinergi menuju realisasi potensi wakaf uang Indonesia. Ya, izin Bapak Ibu semuanya untuk saya meng-share materi. Baik. Nanti materi akan dibagikan oleh Ustadz Al-Mukarram Ahmad Syarif nanti ya, tadi sudah saya kirimkan kepada beliau. Baik, apakah terlihat screen saya? Ya, terlihat Ustadz, terlihat. Baik, pada kesempatan yang penuh berkah ini ya, terutama di bulan suci Ramadan ya, Masya Allah ini kegiatannya saya lihat di IAIN Samarinda cukup padat juga ya, diisi dengan webinar di sepanjang Ramadan ini, dan itu sangat luar biasa dan kami mengapresiasi karena ini juga bagian daripada program peningkatan literasi ya, baik itu untuk kalangan mahasiswa maupun kalangan umum ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berbicara pertama terkait tentang kelembagaan dan ruang lingkup strategis KNEKS. Mungkin di antara bapak-bapak ibu-ibu yang masih belum familiar dengan KNEKS. KNEKS adalah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang merupakan lembaga non-struktural yang bertransformasi sebelumnya dari Komite Nasional Keuangan Syariah KNKS ya. Nah, kemudian nanti saya akan berbicara mengenai potensi, perkembangan, kinerja, dan tantangan pengelolaan wakaf di Indonesia, dan selanjutnya apa saja inisiatif strategis transformasi pengelolaan wakaf nasional yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui KNEKS maupun melalui kementerian atau lembaga lainnya ya. Kalau kita lihat di beberapa dekade ini memang baik itu dari Badan Wakaf Indonesia, terus Bank Indonesia, Kementerian Keuangan maupun kementerian lainnya ya sudah melakukan beberapa inisiatif upaya untuk meningkatkan pengelolaan wakaf yang lebih transformatif lagi ya, yang lebih efektif, yang mana bertujuan adalah semuanya untuk pembangunan nasional, dalam rangka pembangunan nasional menuju Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Baik, tidak memperpanjang lebar, saya akan menceritakan bahwa pemerintah saat ini ya melalui Komite Nasional dan Keuangan Syariah ya ini merupakan komitmen pemerintah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik itu di level nasional maupun di level internasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa
pengembangan ekonomi dan keuangan syariah itu sebenarnya sudah mulai jauh-jauh hari ya. Kita tahu bahwa dulu semenjak dibentuknya Bank Muamalat ya, mulai dari zaman Pak Soeharto ya, terus juga di zamannya Pak SBY juga ada Gerakan Nasional Ekonomi Syariah GRES ya, terus juga sekarang di zamannya Pak Jokowi ya, yang mana dimulai dengan adanya kajian terhadap Master Plan Aset Sektor Keuangan Syariah atau MAKSI ya, yang disusun oleh Bahtnas, yang akhirnya melahirkan Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016. Tapi terlepas dari itu ya, sebelum tahun-tahunnya kita lihat banyak sekali di tahun 2000-an ya pergerakan, mulai dari pergerakan Forum Silaturahmi ya, Studi Ekonomi Syariah FOSE ya, sehingga melahirkan banyaknya komisariat studi ekonomi Islam KC di berbagai universitas yang ada di Indonesia, baik itu universitas perguruan tinggi negeri ya, maupun perguruan tinggi keagamaan, baik itu negeri maupun swasta. Dan ini menunjukkan bahwa komitmen pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya datang dari pemerintah, bahkan lebih dulu adanya dari komitmen masyarakat Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sehingga memang dulu pendekatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah itu adalah dari bottom up ya, dari bawah ke atas, sehingga itu mendorong pemerintah untuk lebih cepat lagi dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, sehingga adanya MAKSI itu di tahun 2015 salah satunya adalah berkat dorongan dari FOSE, KC, terus terbentuk juga Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Masyarakat Ekonomi Syariah, sehingga elemen masyarakat semuanya mendorong pemerintah, ayo kita percepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yang mana tujuannya adalah ya menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah Indonesia terkemuka di dunia. Nah, selanjutnya di tahun 2000 setelah dibentuknya KNEKS berdasarkan Perpres nomor 91 tahun 2016 ya, pada waktu itu masih diresmikan lembaganya, belum ada orang yang menjalankannya, sehingga memang di awal tahun 2019, berarti baru berkisar 2 tahunan lah ya, manajemen eksekutif KNKS ya, Komite Nasional Keuangan Syariah itu baru ada, sehingga di awal Januari 2019 mulai bekerja, yaitu pertama adalah menyusun yang tadinya Master Plan Aset Sektor Keuangan Syariah atau MAKSI, sekarang lingkupnya diperbesar lagi, tidak hanya keuangan syariah, tapi lebih kepada ekonomi syariah ya. Jadi di tahun 2009 disusunlah MAKSI ya, yaitu Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019-2024. Nah, tidak berhenti di situ saja. Manajemen eksekutif juga KNEKS juga menurunkan MAKSI ke dalam rencana implementasi plan ya, implementation plan ya, pengembangan ekonomi syariah yang juga dilakukan pada tahun 2019. Nah, akhirnya menghasilkan bahwa KNKS perlu bertransformasi menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan dikeluarkannya Perpres nomor 28 tahun 2020. Nah, jadi semenjak tahun 2020 kemarin ya, kami sudah bertransformasi dari Komite Nasional Keuangan Syariah yang tadi lingkup hanya pengembangan penguatan keuangan syariah saja, sekarang diperluas, yaitu mencangkup ekonomi dan keuangan syariah. Nah, kalau kita lihat kelembagaan KNEKS, jadi kenapa saya perlu memperkenalkan kelembagaan KNEKS? Karena KNEKS menjadi salah satu dari penggerak
utama ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, ya. Dan ini kalau kita lihat merupakan komitmen pemerintah khususnya dari Bapak Presiden untuk ya mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Nah, kalau kita lihat di Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 ya, di mana Bapak Presiden Pak Joko Widodo sebagai ketua daripada KNEKS, terus wakil ketuanya dijabat oleh Wakil Presiden selaku ketua harian, dan Ibu Menteri Keuangan sebagai sekretaris merangkap anggota, ya. Kemudian anggotanya terdiri dari di sini ada kalau kita lihat ya, ada Kementerian Agama, ya, ada Kementerian BUMN, ya, ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, ya, dan Investasi, ada Bappenas, ya, Kemenparekraf, BI, OJK, sampai ada Majelis Ulama Indonesia dan Kamar Dagang Indonesia, ya. Jadi ini transformasi dari KNEKS yang mana jumlah sebelumnya hanya 10, ya, sekarang berkisar 16 ya anggota yang masuk dalam Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dan kami adalah pengurus hariannya, atau nama kerennya disebut manajemen eksekutif, ya, yang mana dipimpin oleh direktur eksekutif, ya, yang membawahi beberapa unit kerja, di antaranya ada Direktorat Industri Produk Halal, Direktorat Jasa Keuangan Syariah, Direktorat Keuangan Sosial Syariah, Direktorat Bisnis dan Kewirausahaan Syariah, dan Infrastruktur Ekosistem Syariah. Dan kami juga dalam kesehariannya dibantu oleh Sekretariat KNEKS yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang membawahi 2 direktorat. Jadi ada Direktorat Keuangan dan Umum, yang kedua adalah Direktorat Pemantauan Program dan Kinerja. Jadi manajemen eksekutif, unit kerja yang ada di manajemen eksekutif ini juga dipantau dan dievaluasi kinerjanya oleh Sekretariat KNEKS, yang mana koordinasinya langsung di bawah Bu Menteri, ya, Bu Sri Mulyani selaku Sekretaris KNEKS dan anggota KNEKS. Jadi kalau kita melihat dari kelembagaan KNKS ini sudah lengkap sekali, ya. Kalau kita kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita, ya, yang mana dengan dibentuknya KNEKS ini juga Malaysia juga langsung juga di tahun 2019 kalau saya tidak salah, ya, membentuk JKKI, ya, Jawatan Khusus Keuangan Islam, ya, Jawatan Khas Keuangan Islam yang ada di Malaysia di bawah Kementerian Keuangan. Nah, ini juga merupakan salah satu komitmen juga. Jadi kalau di Indonesia ada KNEKS, di Malaysia juga ada yang namanya JKKI kalau nggak salah, ya, Jawatan Khas Keuangan Islam. Nah, ini merupakan komitmen pemerintah, ya, dalam mengakselerasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Nah, terus terkait saya lebih percepat, ya, karena waktu yang disediakan hanya 1 jam, ya. Jadi memang tugas daripada KNEKS ini adalah mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Nah, kalau kita lihat dulu tugas Komite Nasional Keuangan Syariah KNEKS sebelum bertransformasi itu dalam rangka pembangunan ekonomi nasional, tapi sekarang berubah menjadi mempertahankan ketahanan ekonomi nasional. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ekonomi syariah itu merupakan arus baru, ya, ekonomi nasional yang bisa menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional Indonesia, ya. Jadi di sini tugasnya sudah sangat kuat sekali,
ya, yaitu adalah memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Yang namanya ketahanan ekonomi nasional berarti menjadi backbone-nya ekonomi nasional Indonesia. Nah, di antara ruang lingkupnya ada 4 ya. Pertama, pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah. Ini meliputi zakat, wakaf, ya, ziswaf, terus juga nah di sini nanti kita akan berbicara tentang wakaf nanti ya. Nah, terus pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah, ya. Nah ini 4 inilah yang menjadi ruang lingkup kami di manajemen eksekutif KNEKS untuk mengakselerasi, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi syariah di tanah air. Nah, adapun fungsi daripada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah salah satunya adalah memberikan rekomendasi kebijakan. Nah, kami bisa dibilang semi regulator ya. Jadi kalau regulator itu contohnya kementerian ya, Bank Indonesia ya. Nah, itu regulator kami, tapi manajemen eksekutif lebih kepada pemberian rekomendasi kebijakan dan penyusunan program strategis ya dalam rangka pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Nah, selain memberikan rekomendasi kebijakan, KNEKS juga melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas atas penyusunan program kerja strategis yang sudah disusun ya, atau arah kebijakan yang sudah disusun dengan seluruh pemangku kepentingan, baik itu dari KL maupun dari asosiasi industri, profesi maupun lainnya ya. Nah, terus juga merumuskan dan memberikan rekomendasi atas penyelesaian masalah. Jadi kalau seandainya terjadi permasalahan di sektor ekonomi dan keuangan syariah, misalnya market share di Indonesia khusus keuangan syariah stagnan pertumbuhannya. Nah, KNEKS akan merumuskan dan memberikan rekomendasi bagaimana bisa keluar dari market share trap misalnya ya. Nah, itu salah satunya. Terus juga pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan dan arah kebijakan yang sudah disusunnya. Nah, kalau kita lihat strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah itu sudah ada di dalam visi dalam Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia, yang mana visinya adalah Indonesia menjadikan Indonesia yang mandiri, makmur dan madani dan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Ya, jadi memang ini visi ke depan kita ya. Di tahun 2024 kita berharap ya Indonesia bisa menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Nah, kalau kita lihat negara-negara OKI ya, atau negara-negara Islam ya yang sudah mulai cepat dalam pengembangan ekonomi syariah, contohnya United Arab Emirates ya. Jadi United Arab Emirates melalui ruler of Dubai ya itu sudah membentuk DIDC ya. Nah, juga telah membentuk menyatakan bahwa Dubai is the capital of Islamic economy. Jadi sudah menyatakan bahwa Dubai menjadi pusat ekonomi syariah dunia ya. Jadi beberapa negara di Timur Tengah pun, salah satunya United Arab Emirates ya, sudah menjadikan ekonomi syariah menjadi visi mereka untuk menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Nah, dari visi ini kita lihat bahwa ada strategi dasar ya yang sangat menentukan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, yaitu salah satunya adalah peningkatan kesadaran publik ya, kesadaran publik. Oke, sebentar mungkin saya saya salah share materinya, sebentar ya Bapak Ibu.
Ya. Nah, ini bahwa strategi dasarnya adalah peningkatan kesadaran publik, ya. Lagi-lagi literasi. Jadi memang kesadaran publik atau literasi, ya, program-program edukasi terkait ekonomi dan keuangan syariah menjadi strategi dasar untuk sampai kepada visi Indonesia yang mandiri, makmur dan mendani, dan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Nah, kemudian peningkatan kuantitas dan kuantitas sumber daya manusia. Nah ini juga perlu SDM juga perlu kita persiapkan, ya, dalam menyongsong menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia dengan cara SDM nanti akan berpartisipasi dalam penguatan halal value chain, ya. Terus juga penguatan keuangan syariah, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah. SDM juga dibutuhkan dalam penguatan ekonomi digital. Nah, inilah kenapa strategi dasar menjadi menjadi hal yang paling penting dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Begitu juga dengan penguatan kapasitas riset dan pengembangan R&D. Terus juga penguatan fatwa, regulasi dan tata kelola. Nah, ini sangat menentukan, ya, terkait dengan strategi utama yang ada 4 ini, sehingga tercapailah visi Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat di samping, ya, Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia diturunkan, ya, menjadi Implementation Plan, ya. Dari Implementation Plan diturunkan lagi menjadi rencana kerja utama, ya, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang dimana di dalamnya terdapat 30 program prioritas, ya, kerja prioritas yang sudah dilakukan semenjak tahun 2020 sampai 2024 ke depan. Nah, ini tadi saya rasa sudah saya jelaskan terkait proses penyusunan rencana kerja ini, ya. Nah, ini yang paling penting adalah fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali hal yang ingin kita lakukan, ya, tetapi dari semua inisiatif-inisiatif yang ada, kita perlu ada fokus, ya, dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Nah, kalau kita lihat di sini industri produk halal fokus pada pengembangan infrastruktur dan klaster industri halal, ya. Kemudian pengembangan standar halal assurance system, ya, HAS yang komprehensif. Terus juga peningkatan kontribusi industri halal terhadap neraca perdagangan nasional di sektor unggulan. Terus juga jasa keuangan syariah terutama dalam penguatan kapasitasnya, tata kelola dan infrastruktur industri keuangan syariah. Terus juga penguatan permodalan dan pendanaan industri ekonomi dan keuangan syariah. Di keuangan sosial syariah nanti ini yang akan kita bahas lebih detail setelah ini, yaitu tentang bagaimana mewujudkan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf, ya, terutama nanti pembahasannya terkait wakaf yang transformatif, ya. Nah, apalagi baru-baru ini kemarin Bapak Presiden sudah meluncurkan, ya, Gerakan Nasional Wakaf Uang GNWU, ya. Ya, ini merupakan langkah awal dari program pengelolaan wakaf yang lebih transformatif lagi, ya. Terus juga mewujudkan industri keuangan mikro syariah yang sustainable, ya, berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus juga meningkatkan inklusi keuangan syariah melalui optimisasi jaringan pesantren. Kalau kita lihat di bisnis dan kewirausahaan syariah, ada pengembangan UKM yang berdaya saing dan bagian dari rantai supply industri halal global, terus penciptaan dan penguatan usaha syariah baru khususnya di sektor unggulan, dan terakhir ada digitalisasi ekonomi syariah. Nah, saya sendiri berada di Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah, yang mana infrastruktur ekosistem syariah ini memperkuat industri produk halal, memperkuat jasa keuangan syariah, memperkuat keuangan sosial syariah, dan memperkuat bisnis dan keuangan syariah, mulai dari peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah, terus pendirian kelompok kerja harmonisasi dan penguatan regulasi perekonomian syariah,
terus pembangunan SDM unggul di sektor ekonomi syariah, dan yang terakhir riset ekonomi syariah dan sains halal. Nah, inilah fokus daripada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk langsung kepada transformasi pengolahan wakaf nasional. Ya, di sini kalau kita lihat salah satu program dari, ya, apakah suara saya terdengar dengan baik? Ya, kedengaran Ustaz, kedengaran. Oh, baik. Tadi seperti ada yang mantul gitu suaranya ya, maaf. Nah, kalau kita lihat dari program kerja keuangan sosial syariah, nah di sini salah satu programnya adalah transformasi pengolahan wakaf nasional. Nah, apa yang dimaksud dengan transformasi pengolahan wakaf nasional ya? Nah, ini. Nah, sekarang coba kita bahas ya lebih dalam lagi terkait dengan pengolahan wakaf yang ada di Indonesia ini, sebagaimana sih perkembangannya sampai hari ini ya. Nah, kalau kita lihat ya, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah telah membuat rancangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah secara komprehensif ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini terdapat 4 kelompok pelaku ekonomi ya yang membentuk blok sisi penawaran ya, produk dan jasa keuangan syariah. Di sini ada klaster industri halal, klaster keuangan komersil, klaster keuangan sosial, dan klaster komunitas ya. Nah, interaksi pada sisi penawaran itu mempresentasikan dukungan kuat aktivitas industri pada sektor real yang berasal dari sektor-sektor industri pada klaster keuangan komersil maupun keuangan sosial. Jadi termasuk di dalamnya adalah ada partisipasi komunitas ekonomi syariah. Nah, oleh karena itu pengembangan sektor keuangan syariah harus selaras dengan kebutuhan penguatan sektor real. Nah, inilah salah satu permasalahan klasik ya yang kita hadapi dalam pengembangan keuangan maupun ekonomi syariah akhir-akhir ini. Jadi di mana pengembangan sektor keuangan syariah berjalan sendiri gitu ya, kebutuhan yang tidak selaras dengan kebutuhan penguatan sektor real di sini adalah industri halal gitu. Kita lihat banyak sekali industri halal yang mana pembiayaannya tidak ditopang dari sektor keuangan syariah, ya, kebanyakannya dari sektor keuangan konvensional. Nah, inilah sekarang kita rubah, kita bentuk ekosistem ini bagaimana pengembangan sektor keuangan syariah selaras dengan kebutuhan penguatan sektor real yaitu industri halal dan usaha-usaha syariah, sehingga terjadilah sinergi yang berkelanjutan antara sektor keuangan syariah baik itu yang komersil maupun sosial dengan penguatan sektor real yaitu khususnya adalah industri halal. Nah, kalau kita lihat industri halal merupakan bagian penting dalam ekosistem ekonomi syariah yang dimana diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan ya terhadap neraca perdagangan dengan menghadirkan produk halal yang berdaya saing secara nasional maupun global. Nah, kita tahu sekarang kalau kita lihat dari industri produk halal, contohnya dari kosmetik ya pasti ibu-ibu atau rekan-rekan semuanya tahu ya produk yang sering dipakai oleh yang dipakai sehari-hari yaitu Wardah salah satunya. Nah, ini juga produk halal kosmetik yang berdaya saing, bahkan sekarang tingkatnya sudah tidak di level nasional lagi, bahkan sudah bisa bersaing dengan produk kosmetik dari luar negeri ya. Nah, ini terus kita perkuat sehingga banyak sekali produk-produk halal yang bermunculan yang mana bisa bersaing tidak hanya di tingkat nasional tapi bisa bersaing di tingkat global. Nah, dalam pengembangan industri halal pastinya diperlukan infrastruktur pendukung ya seperti kawasan industri, laboratorium, pelabuhan, teknologi digital, sarana infrastruktur pendukung lainnya juga pastinya dibutuhkan ya. Ini semua dibutuhkan dalam rangka untuk memudahkan ya kegiatan industri dalam proses produksi ya produk halal secara integrasi dan secara integrasi.
Nah, saat ini sudah ada 3 kawasan industri halal yang sudah ditandatangani oleh Menteri Perindustrian ya, dalam rangka mendorong untuk menghadirkan produk-produk halal yang berdaya saing secara nasional maupun global, sehingga meningkatkan neraca perdagangan Indonesia ke depannya. Nah, selanjutnya dalam menjalankan aktivitas bisnis dan ekonomi, baik usaha dengan skala ultramikro hingga perusahaan besar, semua pada sektor industri halal memiliki aktivitas rantai pasok yang serupa ya. Pastinya mulai dari input, produksi, ya distribusi hingga penjualan dan pemasaran. Nah, sekarang kita lihat di klaster keuangan komersial ya. Di sini dibagi menjadi 3 ya, sektor perbankan, pasar modal, dan sektor keuangan non-bank. Nah, kalau kita lihat dari sumber dana dari keuangan komersial ya yang perlu lebih dioptimalkan, yaitu berasal dari investor global, dana pemerintah, investor institusional seperti BPKH ya, Badan Pengelola Keuangan Haji ya, BP Jam Sostek, dan Taspen. Nah, terus kalau kita lihat dari keuangan sosial ya, seperti misalnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau yang familiar disebut dengan ziswap. Nah, ini juga merupakan klaster industri yang sama pentingnya dengan jasa keuangan komersial maupun industri halal. Nah, di mana kalau kita lihat bahwa kebanyakan dari masyarakat Indonesia itu masih berada di garis kemiskinan atau bisa dibilang adalah kategori mustahik ya. Nah, makanya mereka ini perlu kita jaga tingkat konsumsinya dengan memberi bantuan ya dari dana zakat, infak, dan sedekah, sehingga mereka yang tadinya dari mustahik ya bisa upgrade ya, tidak hanya menjadi mustahik, bahkan jadi muzaki. Nah, inilah yang program dari keuangan sosial ya, dari ekosistem keuangan sosial ini, di mana mobilisasi dana zakat ya dari muzaki untuk disalurkan ke mustahik dilakukan oleh lembaga amil zakat ya yang ada di tingkat daerah hingga nasional. Nah, jadi instrumen keuangan sosial syariah yang lainnya yaitu adalah wakaf. Nah, jadi kalau kita berbicara wakaf ya, yaitu aset atau dana abadi ya dengan penerima manfaatnya lebih luas dari asnaf zakat. Kalau zakat hanya diperuntukkan oleh ashabul asnaf ya, tapi kalau wakaf ini penerima manfaatnya lebih luas lagi. Jadi tidak hanya dari kategori golongan asnaf saja gitu ya. Nah, adapun lembaga yang mengelola wakaf atau sering disebut dengan nazir itu bertugas untuk menghimpun dana wakaf ya, mengelola aset atau dananya dan menyalurkan manfaatnya kepada penerima manfaat sesuai mandat dari wakif. Nah ini ya. Nah di sini nanti kita akan masuk ke wakif ini ya, ke social finance di sini. Makanya wakaf menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Ya. Selanjutnya potensi dan perkembangan wakaf. Nah, kita tahu bersama bahwa Indonesia merupakan penduduk Muslim terbesar di dunia, ya, lebih dari 87% penduduk Indonesia beragama Islam. Berarti diperkirakan kurang lebih 230 juta penduduk kita adalah beragama Islam. Dan ini salah satu potensi, ya, potensi dalam penghimpunan wakaf ya, pengelolaan wakaf di Indonesia. Nah, terus juga menurut World Giving Index 2019, Indonesia merupakan salah satu negara paling dermawan di dunia, ya. Nah, apalagi di masa pandemi saat ini ya, pastinya banyak sekali masyarakat-masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau bahkan ya yang tingkat
kemiskinan Indonesia pun sedikit meningkat ya, karena banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Nah, ini momen yang paling paling istimewa, apalagi di bulan suci Ramadan ya, kita berbagi ya sesama, apalagi Indonesia memang merupakan masyarakat ya, memiliki kultur masyarakat yang memiliki tingkat kedermawannya tinggi ya dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Nah, terus juga kalau kita lihat dari data Badan Wakaf Indonesia BWI 2020 bahwa potensi wakaf Indonesia mencapai 180 triliun ya rupiah. Nah, tapi memang beberapa penelitian, beberapa riset menunjukkan nilai yang lebih rendah ya. Contohnya dari penelitian Nur ya 120 triliun, ada yang bilang 11,82 triliun, bahkan ada 3 triliun. Ya, however ya, meskipun beberapa riset menunjukkan nilai yang lebih rendah, pastinya kita memiliki potensi yang sangat luar biasa sekali, terutama pada wakaf uang ya. Nah, sejauh ini realisasi pengembangan wakaf di Indonesia masih sangat besar ya, mengingat potensi yang ada tadi. Nah, kalau kita lihat sampai per 20 Januari 2021, akumulasi wakaf uang sudah mencapai 819,36 miliar ya. Nah, ini dibagi menjadi wakaf melalui uang sama wakaf uang. Jadi ada dua hal yang berbeda ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada wakaf melalui uang, ya bisa misalnya ini biasanya disebut wakaf proyek misalnya. Wakaf membangun masjid misalnya. Tapi hanya mampu misalnya berwakaf misalnya 100.000, 200.000. Nah, uang 100.000, 200.000 ini sama nazir dibelikan semen, ya misalnya dibelikan batu bata. Nah, ini wakaf melalui uang ya. Itu sudah terkumpul 580,53 M ya. Sedangkan wakaf uang yang memang uangnya ini didepositokan atau diinvestasikan misalnya ke cash wakaf link sukuk CWLS gitu ya. Nah, ini sudah mencapai 238,83 miliar. Nah, terus terkait perkembangan nazir wakaf uang ya, yang pengumpul wakaf uang ya, sudah ada 264 lembaga yang tersebar di seluruh Indonesia. Terus jumlah lembaga keuangan syariah ya, penghimpun wakaf uang ya, PWU ya, sudah 23 bank syariah yang tergabung dalam LKS PWU. Nah, lagi-lagi memang permasalahan kita ya, indeks literasi wakaf kita per 2020 kemarin masih 50,48%. Nah, ini juga masih, kalau kita lihat, belum seluruh masyarakat Indonesia paham terkait wakaf ya. Jadi kalau ditanya biasanya kalau berbicara wakaf ya, pasti persepsinya adalah tanah kuburan atau masjid ya, masih pemahamannya bersekitar itu ya. Padahal kalau kita berbicara wakaf nanti lebih dalamnya nanti kita akan berbicara bahwa ada wakaf-wakaf produktif lainnya ya yang lebih signifikan pengolahannya sehingga bisa berkontribusi dalam pembangunan nasional. Maaf. Nah, kalau kita lihat dari kinerja lembaga penghimpunan wakaf uang tertinggi ya, di sini saya ambil 7 lembaga penghimpun wakaf uang tertinggi ya, dari nazirnya.
Nah, ini mulai dari lembaga kenaziran yang ada di bawah Bank Wakaf Indonesia, itu wakaf uang itu sudah terkumpul 64,03 miliar ya, sampai dari Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat BSM Umat ya. Nah, ini terkait wakaf uang. Nah, di sebelah kanan ini terkait dengan lembaga penghimpunan wakaf proyek atau yang saya sebut tadi wakaf melalui uang tertinggi. Nah, ini ada yang paling tertinggi adalah Yayasan Darut Tauhid ya. Wakaf proyeknya berkisar 193 miliar. Nah, ini data kami ambil per 20 Januari 2021 dari laporan keuangan dari 92 nazir wakaf uang terdaftar, meskipun laporannya masih belum audited ya. Nah, tapi memang lagi-lagi pengolahan wakaf yang transformatif ini perlu kita dorong sehingga memang dapat melahirkan kepercayaan publik ya terhadap lembaga penghimpun wakaf uang maupun penghimpun wakaf proyek ya. Nah, ini beragam inisiatif dan inovasi terkait pengembangan wakaf yang sudah dilakukan. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa harta benda wakaf itu kategorinya ada benda tidak bergerak ya, contohnya hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik rumah susun misalnya dan lain sebagainya, dan ada juga benda bergerak berupa uang. Nah, jadi uang. Nah, yang kita sebut dengan wakaf uang ya. Nah, ada juga benda bergerak selain uang, contohnya wakaf misalnya wakaf motor, mesin dan logam mulia, atau misalnya wakaf saham, sukuk ya, atau wakaf surat berharga syariah lainnya, atau bisa juga wakaf haki ya, hak atas kekayaan intelektual misalnya. Nah, ini juga bisa disebut kategori benda bergerak selain uang ya. Nah, ini ada 3 bentuk daripada harta benda wakaf. Nah, ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang 41 nomor 2004 tentang wakaf ya. Jadi wakaf itu dibagi menjadi 3 kategori ya, benda tidak bergerak, benda bergerak berupa uang, dan benda bergerak selain uang. Nah, semuanya ini bisa kita kelola secara produktif atau yang sering disebut dengan pengelolaan wakaf produktif. Nah, misalnya kalau di wakaf uang nih, misalnya wakaf uang berjangka berbasis sukuk pemerintah. Misalnya kita masukkan ke dalam SWR 001. Nah, ini wakaf uang berjangka berbasis sukuk pemerintah. Ada juga wakaf uang berjangka berbasis deposito perbankan syariah. Nah, ini sudah ada nih gerakannya nih, gerakan wakaf peduli Indonesia. Ya, nah ini. Terus juga ada juga gerakan wakaf uang di lingkungan ASN Kementerian Agama. Nah, juga ada juga pengelolaan wakaf uang di Nazir Wakaf ISI 165. Nah, jadi udah ada nih pengelolaan wakaf, contoh-contoh pengelolaan wakaf produktif, terutama wakaf uang. Nah, bagaimana dengan wakaf usaha sektor real? Nah, contoh misalnya Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi ya. Nah, ini kerjasama antara Badan Wakaf Indonesia dengan Dompet Duafa. Terus juga misalnya Rumah Makan Ampera. Nah, ini juga wakaf usaha sektor real ya yang digagas oleh Synergy Foundation. Atau peternakan lele misalnya yang dilakukan oleh Darul Tauhid. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh pengelolaan wakaf produktif ya. Nah, terus realita penyaluran wakaf berupa uang oleh masyarakat. Nah, kalau kita lihat tadi ya, ada wakaf melalui uang dan wakaf uang. Nah, bedanya apa? Wakaf melalui uang dengan wakaf uang. Ya, jadi kalau wakaf melalui uang, harta wakaf adalah aset yang diadakan dari pengumpulan uang. Ya, jadi asetnya itu diadakan, misalnya tadi yang saya bilang, masjid itu terbangun, ya, nah ini dari pengumpulan uang. Nah, itu disebut dengan wakaf melalui uang. Ya, wakafnya tetap masjid, tapi pembangunan masjid ini diadakan melalui pengumpulan uang. Nah, itu disebut dengan wakaf melalui uang.
Ya, contoh misalnya wakaf melalui uang proyek sosial, masjid, pesantren, pembangunan jembatan. Ya bisa jadi kan pembangunan jembatan ya masyarakat memberikan uang ya misalnya 100.000, 200.000 ya. Nah terus uang ini dibelikan untuk semen ya, batu bata atau besi dan lain sebagainya. Nah ini yang disebut dengan wakaf melalui uang. Nah ada juga wakaf melalui uang proyek produktif. Contoh sawah pertanian, rumah sewa, ya sekolah berbayar, yang mana manfaatnya nanti kembali kepada mauquf alaih. Ya. Nah terus wakaf uang pengelolaan langsung sektor real. Nah rumah sakit contohnya ya, minimarket. Ya. Nah terus ada lagi wakaf uang. Nah, wakaf uang yaitu uang yang terhimpun dari wakif. Nah, jadi sifatnya itu adalah bisa abadi, bisa juga sementara. Nah, contohnya wakaf uang pengolahan tidak langsung, misalnya dimasukkan ke dalam deposito bank syariah atau perhimpunan uang tadi, himpunan uang yang sudah terhimpun tadi dimasukkan ke dalam sukuk negara atau yang sering kita sebut cash wakaf link sukuk ya, atau bisa juga penempatannya pada saham koperasi. Nah, yang mana semuanya ini manfaatnya akan diterima oleh mauquf alaih, bisa manfaatnya untuk dakwah, untuk sosial, untuk pendidikan, untuk kesehatan, atau bisa juga untuk pemberdayaan ekonomi dan lingkungan. Nah, ini ya yang sejauh ini yang terkait dengan penyaluran wakaf berupa uang oleh masyarakat. Nah, adapun tantangan pengolahan wakaf di Indonesia, nah ini ada 4 di sini yang menjadi tantangan pengolahan wakaf ke depannya ya berdasarkan MAXI ya, Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia. Yang pertama adalah awareness. Lagi-lagi awareness ya, ini masalah klasik ya. Masih terbatasnya pemahaman atau pengetahuan masyarakat kita terutama terkait dengan wakaf ya, apalagi boro-boro terkait wakaf ya, wakaf uang, wakaf sendiri mungkin banyak sekali yang tidak tahu ya. Nah terus yang kedua adalah research and development dan teknologi. Nah ini juga belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses bisnis wakaf. Nah sehingga memang penguatan ekonomi digital ini perlu ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan teknologi dalam proses bisnis wakaf. Nah, terus regulasi dan kelembagaan. Nah, kita tahu bahwa perlu penyempurnaan pada Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 ya, yang mana masih terbatasnya peran dan dukungan untuk Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Nah, ini juga perlu penyempurnaan lagi ya pada undang-undang kalau kita lihat dari segi regulasi dan kelembagaan. Dan yang terakhir adalah SDM. Nah, lagi-lagi SDM ya masih rendahnya kualitas baik itu kompetensi dan profesionalitas ya, dan kuantitas SDM nazir yang ada di Indonesia. Nah, ini juga menjadi tantangan kita bersama untuk meningkatkan pengolahan wakaf di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari persepsi masyarakat ini seperti kalau kita lihat seperti teorinya Abraham Maslow ya, ada basic needs ya, safety need ya, terus ini dimodifikasi ya, ada acceptance need ya, self esteem need dan aktualisasi kebutuhan diri ya, sama transcendent kebutuhan pribadi ya. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa cash wakaf ya, di sini cash wakaf atau filantropi ini ya, posisinya itu faktanya adalah bahwa wakaf dapat dilakukan oleh semua kalangan ya. Jadi bisa dilakukan oleh semua kalangan karena tidak ada batasan nominalnya. Yang kedua, wakaf berpotensi memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Ya pasti ya tadi yang saya paparkan bahwa wakaf produktif tadi ya potensinya itu akan memberikan mauquf alaih ya atau dampak
ekonomi yang kepada masyarakat. Nah, selanjutnya wakaf uang memiliki keunggulan dan nilai tambah yang dapat ditawarkan terhadap segmen donatur tertentu. Nah, kalau kita lihat misalnya tingkat dari keikutsertaan dan ukurannya ya. Nah, kalau sodako, infak atau donasi-donasi lainnya, misalnya donasi bencana alam dan lain sebagainya. Nah, ini tingkat involvement-nya rendah ya ini ya, dan ticket size-nya. Nah, kalau kita lihat minim syarat, tidak ada proses formal, lembaga tidak harus formal, tidak ada ikatan seperti akad dalam melakukan sedekah, infak atau donasi ya. Pendonor umumnya tidak mendapatkan laporan keuangan ya. Dan nah ini juga secara umum tidak ada syarat mutlak untuk berdonasi dari segi jumlah maupun bentuk. Nah, kalau kita lihat ini produk karakteristiknya. Kalau kita lihat dari unique selling proposition-nya, sedekah, infak dan donasi itu mudah ya, mudah dilakukan kapan saja, di mana saja tanpa syarat ya. Nah, ini. Nah, terus naik lagi ke level menengah ya, zakat ya. Nah, zakat sebelumnya kita tahu ya ada kewajiban ya untuk melakukan zakat ya kalau sudah sampai nisabnya ya. Nah, ini juga proses dan syaratnya lebih sederhana juga kalau kita lihat produk karakteristiknya. Lembaga tidak harus formal, tidak ada ikatan, hanya ada niat juga bisa misalnya. Nah, terus jumlah disesuaikan dengan pendapatan. Nah, ya pendonor umumnya tidak mendapatkan laporan dan kasih dampak dari donasi yang diberikan. Nah, ini juga unique selling proposition-nya adalah memenuhi kebutuhan wajib seseorang muslim. Nah, terus kalau kita lihat wakaf adalah yang paling tertinggi ya. Nah, karena target marketnya adalah the heaven seekers ya, orang yang mencari surga ya. Nah, karena kita tahu di dalam hadis itu kalau anak Adam meninggal ya, hanya 3 perkara yang dapat menolongnya, salah satunya adalah sedekah jariyah ya. Nah, ini sedekah jariyah ini bisa diartikan adalah wakaf ya. Jadi yang terus mengalir pahalanya. Ya, makanya target marketnya jadi orang yang mencari surga gitu ya. Nah, makanya di sini kalau kita lihat unique selling proposition-nya adalah cenderung berdampak besar dan jangka panjang bagi penerima donasi. Ya, terus potensi memperkuatkan personal branding, memiliki sistem dan pelaporan yang tersul dan transparan. Nah, makanya wakaf tingkat keikutsertaannya dan size-nya itu sangat tinggi ya kalau kita lihat terhadap segmen donatur. Nah, terus faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan dalam membangun kepercayaan prospek wakif. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya, apalagi bagi seorang nazir ya. Pertama adalah jadi faktor yang mendorong wakif baru ya, prospek wakif ya, serta mendorong keberlanjutan organisasi pengelola atau regulator wakaf, diantaranya reputasi. Ya, terus akuntabilitas pastinya ya. Terus transparansi dari pelaporan keuangannya harus akuntabel, harus transparan. Yang mana inilah bagian daripada good wakaf governance, ya, tata kelola wakaf yang baik. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan realisasi pengelolaan wakaf uang nasional. Jadi kalau seandainya lembaga wakaf atau pengelola wakafnya memiliki 3 hal ini, reputabel, akuntabel, dan transparan, pasti akan meningkatkan realisasi pengelolaan wakaf uang ya secara keseluruhan. Nah, yang terakhir bagian yang akan dibahas yaitu terkait dengan inisiatif strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik itu dari Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, atau Bank Indonesia, atau juga KNIKS ya, terkait dengan transformasi pengelolaan wakaf nasional. Nah, kita tahu tadi bahwa permasalahan yang pertama adalah literasi yang rendah ya, terus tingkat partisipasi kita juga rendah atau inklusinya rendah.
Ya, nah ini menjadi tantangan utama ya, sehingga memang perlu adanya gerakan masif dan terstruktur ya dalam meningkatkan literasi dan inklusi wakaf uang. Nah, terus juga sehingga lahirlah kemarin yang sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Januari 2021 di Istana Negara, yaitu Gerakan Nasional Wakaf Uang atau yang familiar disebut GNWU ya. Yang mana GNWU ini ya tujuannya adalah sebagai payung sinergi berbagai platform inisiatif pengembangan wakaf uang di Indonesia. Jadi harapannya GNWU ini menjadi momentum ya percepatan penguatan literasi, partisipasi dan kebermanfaatan wakaf uang serta memperkuat rasa kepedulian dan solidaritas sosial kita apalagi di tengah pandemi ini dalam rangka mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial di tanah air. Nah, kalau kita lihat kan peluangnya sangat luar biasa sekali. 4,2 juta aparatur sipil negara terdiri dari 514 kabupaten dan kota. Terus jumlah BUMN kita 107 dan 2 juta pegawainya. Terus CSR BUMN potensinya 4 triliun. Perguruan tinggi atau kementerian atau lembaga itu yang terlibat terkait penghimpunan wakaf itu sudah ada 308. Nah, terus GNWU juga menjadi momentum perbaikan pengolahan wakaf uang nasional. Nah, karena tujuannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan optimalisasi pengolahan wakaf uang. Mulai dari kemudahan dalam berwakaf, terus profesionalisme pengolahan wakaf, sampai bagaimana kebermanfaatan wakaf untuk umat tadi, untuk mauquf alaihi tadi. Nah, inilah GNWU memang momentum kita bersama dalam memperbaiki pengolahan wakaf uang yang lebih transformatif, akuntabel, dan yang lebih berkelanjutan ya. Nah, kalau kita berbicara tentang upaya kemudahan dana wakaf, mungkin saya minta 10 menit lagi ya Pak Ahmad Syarif ya. Nah, terkait dengan upaya kemudahan dalam berwakaf. Nah, pertama re-engineering proses bisnis ya, merumuskan alur pendaftaran wakaf yang lebih mudah bagi wakif berbasis teknologi. Nah, bisa juga misalnya melalui QR code ya. Nah, sekarang kan kita mau berwakaf atau mau berzakat ya, atau mau berdonasi cukup menggunakan HP saja. Apalagi anak-anak milenial sekarang ini serba teknologi ya. Jadi semua ada di HP. Jadi cukup dengan scan QR code sudah bisa berwakaf gitu ya. Nah, terus juga customer excellence, melakukan customer survey untuk memberikan pelayanan terbaik bagi wakif. Jadi lembaga pengelola wakif juga perlu melakukan customer excellence ya. Nah, terus juga change management, manajemen perubahan, yaitu membentuk platform yang terstandarisasi untuk digunakan seluruh lembaga nazir. Nah, sehingga kita ada database wakaf nasional. Nah, selama ini kita masih belum terintegrasi database wakaf nasional kita, meskipun kita sudah memiliki SIWAK ya yang ada di Kementerian Agama. Tapi lagi-lagi memang pengelola wakaf belum terintegrasi data-datanya dengan SIWAK ini. Jadi memang perlu manajemen change management, yaitu melalui upaya pembentukan platform yang terorganisasi sehingga adanya database wakaf nasional yang terpadu gitu. Dan data-data ini ke depan bisa dipakai untuk dalam pemutusan kebijakan ya nasional, bisa juga dalam penelitian, dalam disertasi, tesis, skripsi nanti. Jadi memang database wakaf nasional terpadu ini sangat penting ya dalam upaya kemudahan dalam berwakaf dan pengolahan wakaf yang transformatif ke depannya. Nah, terus upaya pelayanan optimal dengan meningkatkan profesionalitas pengolahan wakaf. Nah, perlu ada pembinaan kapasitas dan kompetensi nazir. Nah, baru-baru ini SKKNI Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk bidang pengelolaan zakat sudah ditetapkan oleh Kemenaker ya, Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, sebentar lagi
SKKNI kemarin sudah masuk dalam tahap konvensi ya oleh tim perumus, akan diverifikasi oleh internal dan ditandatangani oleh Kemenaker ya, dan bisa diberlakukan, yaitu standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang pengolahan wakaf. Nah, ini juga dasar untuk menjadi pembinaan kapasitas dan kompetensi nazir ya, atau disebut dengan capacity building. Nah, terus sertifikasi kompetensi tadi yang saya bilang, SKKNI Nazir ya, wakaf perorangan. Terus penguatan standar kualifikasi nazir lembaga. Jadi tidak hanya nazir wakaf perorangan saja yang dikuatkan, tapi standar kualifikasi nazir lembaga pun perlu diperkuatkan. Yang mana ini semua nanti akan memberi dampak yang signifikan bagi excellent service di lembaga pengolahan wakaf. Nah, terus strategi pengembangan wakaf berdasarkan MEXI dan implementasi ini Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa lihat lagi di Master Plan Ekonomi Syariah, karena keterbatasan waktu ya, mungkin masih 2 slide lagi. Nah, sebelum slide yang terakhir, terkait rencana implementasi pengembangan wakaf nasional, inisiatif strategisnya ada 3. Pertama, penguatan regulasi, tata kelola dan kelembagaan wakaf di Indonesia. Outputnya bisa dilihat di sebelah kanan ini. Terus juga pengembangan dan integrasi sistem informasi dan data wakaf. Terus yang terakhir adalah inovasi pengembangan aset wakaf produktif. Nah, contohnya misalnya metode pemasaran dan penjualan sukuk wakaf dan cash wakaf link sukuk misalnya, atau kerjasama nazir dengan stakeholder lainnya. Nah, kami terutama di direktorat saya sendiri, di Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah, saat ini kita memiliki program kerja yaitu penyusunan buku kerja pendamping prospek wakif. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu atau teman-teman mahasiswa yang nanti setelah lulus ingin menjadi pendamping prospek wakif, bisa nanti kita akan lakukan TOT nanti setelah penyusunan buku pendamping prospek wakif ini tersusun ya. Nah, ini juga salah satu bagian dari peningkatan kapasitas dan kompetensi nazir dan SDM ya terkait pengolahan wakaf. Nah, ini perguruan tinggi atau disebut dengan wakaf endowment fund ya. Nah, ini juga perguruan tinggi juga memiliki bisa berkontribusi secara signifikan dalam wakaf endowment fund ya. Nah, misalnya perguruan tinggi sebagai nazir ya. Nazir. Nah, tugasnya mengedukasi, mempersuasi, mengadministrasi, mengembangkan, menyalurkan imbal hasil, melaporkan perkembangan ya. Nah, ini mauquf alaihnya. Terus sebagai nazir pengelola, terus ada Bank Syariah, LKS, PWU. Nah, terus ini melalui jaringan alumni ya, kalau kita lihat ya platform wakaf uangnya ya, bisa dijaringkan alumni, sivitas akademik selaku wakif uang yang memberi wakif uangnya. Nah, terus bisa juga nanti dari nazir ini uangnya ditaruh di manajemen investasi yang akan mengelola dana abadi wakaf uang secara syariah dengan analisa risiko minimal misalnya. Nah, ini salah satu bentuk wakaf endowment fund untuk perguruan tinggi. Nah, terakhir sebelum saya mengakhiri paparan pada pagi hari ini, yang tidak kalah pentingnya adalah lagi-lagi sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan wakaf. Pastinya kami di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ya sangat membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik itu dari institusi daerah, misalnya pemerintah provinsi, kota, ya kabupaten, lembaga pendukung wakaf tingkat daerah, lembaga keuangan syariah daerah, terus juga akademisi dan sosialisasi, perguruan tinggi misalnya, asosiasi profesi, IAII, MES, atau forum wakaf produktif misalnya, terus juga dari pemerintah atau regulator, kementerian, ya, dan lembaga,
dari Badan Wakaf Indonesia, ya, terus dari organisasi pengelola dan pendukung wakaf, misalnya dari BMT, Nazir, LKS Kewel, dan lain sebagainya. Dan di sini peran kami di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah adalah sebagai koordinator dan katalisator dalam pengembangan ekosistem wakaf di Indonesia. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Syekh Syahrul Kiram Ahmad Syarif, ya, selaku moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Syekh Darmawan Samidi. Ini ada beberapa pertanyaan. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran ya? Ya, terdengar dengan baik. Wah, saya lihat ini memang di kolom chat banyak sekali nih pertanyaannya. Masya Allah, semuanya mendengar sangat antusias ini dalam pengolahan wakaf. Ustadz boleh milih atau saya yang pilihkan? Boleh antum pilihkan Ustadz. Sepertinya banyak sekali ini. Silakan. Saya pilihkan ini yang terkait dengan wakaf aja ya. Ini jadi ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suatu daerah itu jalannya rusak, apakah masyarakat bisa mengajukan dana ke badan wakaf? Dana wakaf. Nah, kalau misalnya tidak bisa, apakah mungkin Pemda mengajukan dana wakaf untuk perbaikan jalan? Itu yang pertama, Ustadz. Yang kedua adalah kalau kita akan wakaf uang, berapa standar minimalnya dan juga alurnya? Itu saja, Ustadz. Baik, pertanyaan yang pertama ya terkait pembangunan jembatan yang rusak ya. Nah, tadi yang seperti saya jelaskan di awal ya bahwa harta benda wakaf ini tadi kan dibagi menjadi ada 3 ya. Jadi benda tidak bergerak ya, hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik rumah, terus hak bergerak berupa uang, sama hak bergerak selain uang tadi ya. Nah, contoh pengolahan wakaf produktif ini pembangunan jembatan juga merupakan ini bisa dikategorikan adalah wakaf melalui uang ya. Ya, melalui uang. Nah, ini dalam wakaf melalui uang proyek sosial ini lebih kepadanya. Jadi bisa saja lembaga penghimpun wakaf proyek ini menghimpun uang ya untuk perbaikan jembatan. Ya bisa saja tadi kan kalau kita lihat dari lembaga penghimpun wakaf proyek ini banyak sekali ya. Contohnya misalnya ada Dompet Duafa, ada Global Wakaf, misalnya Yayasan Solo Peduli, ya misalnya antum ini juga misalnya bisa juga membentuk lembaga penghimpun wakaf proyek. Ya, kalau berbicara penghimpun wakaf proyek yaitu wakaf melalui uang ya. Nah, bisa juga membuat yayasannya bergerak di penghimpun wakaf proyek. Nah, contoh kalau di perguruan tinggi ada juga seperti di ITB itu ada wakaf Salman ITB. Nah, kalau di Koperasi Syariah juga ada KSPPS-nya Benteng Mikro Indonesia juga salah satu lembaga penghimpun wakaf proyek. Nah, jadi banyak sekali cara untuk menghimpun wakaf proyek ya, yaitu wakaf melalui uang untuk perbaikan jembatan ya. Nah, terus terkait yang kedua tadi yaitu apakah ada batas minimal untuk kita berwakaf ya pastinya tidak ada ya batas minimalnya ya. Tahun lalu kita di acaranya IAIN Samarinda kalau tidak salah ya, saya dan Pak Dr. Sultan Emir waktu acara di Bank Indonesia. Nah, hari itu juga kita langsung menggagas kalau tidak salah lembaga
penghimpun wakaf ya Pak Ahmad Syarif ya waktu itu peserta-peserta yang bersedia memberikan hartanya untuk diwakafkan melalui wakaf uang, dan uangnya sudah masuk ke dalam LKS PWU yang ada di sana kalau tidak salah, waktu acara seminar juga ya Pak Ahmad Syarif ya. Betul, Nah, ini masuk juga di LKS PWNU benar. Ya, nah ini juga salah satu bentuk bahwa perguruan tinggi juga bisa membentuk lembaga penghimpunan wakaf ya. Nah, jadi bisa ya. Jadi tidak ada batasnya. Yang terpenting adalah niatnya. Innamal imri'in manawa ya. Jadi setiap orang itu dilihat dari niatnya. Kalau niatnya adalah itu tadi the heaven seeker atau mencari surga, yaitu adalah wakaf ya. Nah, itu karena kita tahu sendiri kalau wakaf ya, wakaf ini manfaatnya sangat luas sekali ya. Kemanfaatan mauquf alaihnya sangat luas sekali. Bisa untuk dakwah, bisa untuk jadi kebermanfaatan wakafnya untuk misalnya pendidikan, misalnya membiayai anak-anak yang kurang mampu, anak yatim piatu misalnya. Kemanfaatan wakafnya bisa digunakan untuk misalnya untuk kesehatan, misalnya banyak ya, membantu kesehatan apalagi di tengah pandemi ini ya. Jadi banyak sekali kebermanfaatan yang diberikan melalui wakaf ya, kegiatan berwakaf. Nah, saya pribadi mengajak kita semua ya untuk menyisihkan harta kita untuk berwakaf ya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ya, salah satu amalan ya yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Apalagi di bulan Ramadan ini adalah salah satu musim kebaikan ya. Nah, kalau berbicara musim kebaikan yaitu di dalamnya ada diturunnya Al-Qur'an, terus bulan pengampun segala dosa dan lain sebagainya. Masya Allah. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkannya dengan amalan-amalan kebaikan, salah satunya dengan cara berwakaf. Amin. Terima kasih Syekh Nalkiram Ahmad Syarif. Terima kasih Syekh Sudarmawan sudah menyampaikan presentasinya ya terkait wakaf yang luar biasa. Memang kita akui ada beberapa kendala terkait dengan literasi wakaf ini ya. Kalau saya dengar tadi kisaran 50,8% kita masih mencapai sana. Itu memang tugas kita bersama selaku pemegang kepentingan dan juga para institusi perguruan tinggi agama Islam dan juga para mahasiswa yang tentunya background ekonomi syariah seperti itu. Oke, sebelum kita akhiri hari ini, saya mau promosi sedikit terkait dengan program Pasca Sarjana IAIN Samarinda. Bahwasannya ada beberapa program studi ya di program Pasca Sarjana ya. Yang pertama ada perguruan jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam, akreditasinya A, ada manajemen pendidikan Islam, ada hukum keluarga juga, ada ekonomi syariah di program Pasca Sarjana di S2-nya. Ada PIAUD pendidikan usia dini juga ada, dan juga ada KPI komunikasi penyiaran Islam juga ada di IAIN Samarinda. Dan gini Ustadz, ada informasi bahwasannya insya Allah ini kampus kami lagi mengajukan pembukaan prodi baru ilmu Al-Quran dan Tafsir, insya Allah. Ilmu Al-Quran dan Tafsir untuk S2 dan juga alhamdulillah, dan S3-nya pendidikan agama Islam. Ya. Jadi ada 2 prodi insya Allah yang mau dibuka insya Allah tahun ini, dan juga kami juga dari IAIN juga menuju ke UIN, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris. Kalau disingkat UINSI, seperti itu, Syekh Sudarmawan. Jadi mohon selamat doanya. Ya untuk IAIN Samarinda menuju UIN ya. Ya, alhamdulillah. Jadi ntar bisa ngajar ntar Syekh Sudarmawan, insyaallah bisa. Siap, Syekh Ahmad Syarif. Ya, syukran. Oke, para peserta Bapak Ibu, hari ini kita sudah selesai di penghujung acara. Kita sudah masuk jam 11.20 ya.
waktu Indonesia Tengah. Jadi hari ini udah selesai semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Syekh Ustadz Sudarmawan yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk berbagi ilmu kepada kami semua, para peserta. Ya, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga para pimpinan dari program Pasca Sarjana dan para pimpinan Institut Agama Islam Negeri, dan juga saya selaku moderator ucapkan terima kasih juga kepada mahasiswa dan juga mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri yang antusias bertanya hari ini. Sebenarnya sangat banyak sekali ya, tapi tentu kami harus batasi begitu. Dan juga terima kasih kepada Profesor Dr. Asmadi bin Muhammad Naim, juga Muhammad Zaidi bin Azizah dari Malaysia, dan juga para mahasiswi dari kampus-kampus di Malaysia. Mudahan kita semua sehat selalu. Itu saja. Sebelum saya akhiri, saya mau pantun dulu ini Syekh Sudarmawan. Nah, ini biasa ini kami pantun terus pokoknya. Kalau enggak pantun kita enggak tutup-tutup ini. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Ya, tidak lupa beli makan. Demikian webinar internasional hari ini. Jika ada salah, mohon saya dimaafkan. Alhamdulillah. Ya, sudah selesai. Juga terima kasih untuk Ustadz Sudarmawan atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya juga mau menyempatkan waktu. Untuk jangan lupa link ada di Zoom ya. Link ada di Zoom, bisa ntar ngisi presensi. Insya Allah ntar kami akan mengirimkan sertifikatnya, sertifikat jika minimal lah mengikuti 5 webinar Ramadan series ini. Karena kita insya Allah ada 7 webinar secara berkala gitu, secara reguler ya. Untuk siang ini ba'da zuhur itu ada dari Malaysia ya. Dari Malaysia. Pagi ini khusus Indonesia, entar ba'da zuhur dari Malaysia. Memang loncat-loncat seperti itu waktunya. Karena kami juga ada rapat tim diskusi penentuan jadwal seperti itu. Dan itulah yang fix di antara kedua negara. Itu saja hari ini saya akhiri webinar hari ini. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semua para peserta. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Darmawan hari ini udah. Terima kasih. Jazakallah khair katsiran. Mudah-mudahan Bapak Ibu pimpinan IAIN Samarinda dan seluruh civitas akademika IAIN Samarinda. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih Syekh meluangkan waktunya. Salam untuk Kiai Sultan Emir Hidayat dan juga para tim di KNKS. Ada Mbak Inas, ada siapa lagi itu? Ya, siap. Pak Syarif. Nah, insya Allah nanti kan di hari Kamis nanti ada dari paparan dari Dr. Sultan Emir ya, selaku direktur kami, yang akan menyampaikan terkait overview literasi, ekonomi dan keuangan syariah Indonesia dan global ya. Ya, alhamdulillah. Nanti akan banyak lagi insight, masukan atau pandangan atau worldview yang disampaikan oleh beliau ke depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sekali lagi izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Kita akhiri ya Bapak Ibu ya.